Hari ini kita gak yakin dengan agama kita, sehingga kita pikir kalau cari duit, cari kaya harus kerja yang halal, gak bisa, kerja yang haram supaya cepat kaya, jadi penjilat. Kami ini kalau jadi penjilat sudah lama jadi komisaris, betul gak? Jadi komisaris, maaflah dulu Wak, ya enggak? Betul, maaflah dulu Wak, harga diri, ya enggak? Orang Melayu ini lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin. Lebih baik kita makan singkong, makan ubi halal daripada makan beef stick tapi dari babi, beef stick babi. Musibah juga mendatangkan banyak. Jadi yakin sama Allah aja. Usaha dibuat, tapi usaha bukan hanya kerja. Usaha itu bisa dengan zikir, baca Quran, silaturahim, betul nggak? Betul. Musibah, sakit, itu semua mendatangkan dakwah, mendatangkan rezeki. Hari ini kan orang Islam taunya datang rezeki dengan cari makan, kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Sama lah kita dengan orang-orang kafir itu. Kalau begitu akidah kita, rezeki bisa datang lewat cara macam-macam. Zikir aja mendatangkan rezeki. Itu kata Quran, kata hadis. Otak kita ini kan udah rusak, betul nggak? Apa kata akal kita? Mana bisa zaman modern zikir dapat duit, dari mana jalannya? Iya, kalah Quran sama otakmu itu. Di mana di Quran ceritakan? Nabi Yunus dimakan ikan. Ayo, mana lebih milih? Bengek 10 tahun atau dimakan ikan? Milih mana? Mana lebih dahsyat? Bengek 10 tahun atau dimakan ikan? Dimakan ikan. Nabi Yunus dimakan ikan. Enggak dicabutnya pisau dari pinggangnya, tikam jantung ikan, belah perutnya, berenang. Kalau itu dilakukannya mati Nabi Yunus. Sebab ikan itu setelah menelan beliau tidur di bawah dasar laut. Mana bisa dari dasar laut ke atas sana, matilah. Nabi Yunus tidak bunuh ikan itu. Nabi Yunus zikir aja, disebut di Quran zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 hari, bukan main-main. Enggak makan, enggak minum dalam perut ikan 40 hari. Zikir aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Bukan la ilaha illahu. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia, jauh Dia. Engkau kayak di hadapan. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, salahku. Aku yang salah. 40 hari bangun ikan. Keliling ikan di samudra, dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya sendiri. Muntah di kampung halaman sendiri. Dalam tafsir ceritakan dia bangun 40 hari nggak makan, nggak minum, lemes. Kulit-kulitnya hancur, daging-dagingnya masak, kena asam lambung ikan itu. Nggak bisa, duduk pun nggak bisa. Tapi zikir terus dilaksanakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiba-tiba ada kambing di atas bukit, sedang menyusukan anaknya. Ditendangnya anaknya, lari dia ke bawah, ke pinggir laut. Dikangkanginya Nabi Yunus. Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja. Sampai kenyang. Udah kenyang pergi kambing itu. Berapa jam kemudian datang lagi kambing itu, dikangkangi gitu. Isap. Sampai bisa duduk. Begitu bisa duduk, tumbuh di sampingnya labu, langsung berbuah, langsung bisa dibelah, langsung dimakan. Maka orang sakit perut obatnya labu. Memang Nabi Yunus dikasih Allah obatnya labu waktu sakit. 40 hari nggak makan, usus sudah lengket, obatnya labu. Orang kita kan kalau sakit perut apa makannya? Labu. Dari mana dapatnya? Dari tafsir Khazin dan lain-lain. Sampai Nabi Yunus pulang, seluruh kaumnya yang kafir sudah masuk Islam semua. Semua persoalan selesai. Persoalan pribadi, persoalan kaum selesai. Coba kita yang sehat ini. Ada kambing nyusukan anaknya, usir anaknya, tidur di bawahnya, coba isap putingnya kalau nggak diinjek-injek kambing itu kita. Terus zikir, tapi kita nggak yakin. Hari ini kita nggak yakin dengan agama kita, sehingga kita pikir kalau
cari duit, cari kaya harus kerja. Kerja yang halal nggak bisa, kerja yang haram. Supaya cepat kaya. Jadi penjilat. Kami ini kalau jadi penjilat sudah lama jadi komisaris. Betul nggak? Jadi komisaris. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Betul. Maaflah dulu Wak, harga diri, ya enggak? Orang Melayu ini lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik kita makan singkong, makan ubi halal daripada makan beef stick tapi dari babi. Beef stick babi. Ngerti? Kok diam aja kalian? Ngerti? Prihatin hari ini orang Islam kasih 100.000 belok. Kasih 50.000 belok. Nggak punya akidah dengan Allah. Dipikirnya sekedar 100.000, 50.000 itu aja. Dikubur nggak dipertanggungjawabkan itu. Kerusakan yang timbul apa nggak ditanya nanti di akhirat. Dulu waktu 212 Ahok sudah ditetapkan tersangka, kita diminta jangan demo. Udah kan Ahok udah ditetapkan tersangka, udahlah nggak usah demo. Umumkan aja 212 dibatalkan. 1 triliun ditawari tuh. Berapa kalian dengar? Berapa? Yang kuat berapa? 1 triliun. 12 nolnya itu tahu. Bukan 50.000. Nggak ada yang mau. Kalau mau bagi 10 aja waktu itu. Lumayan 100 miliar. Bisa lah tambah bini 3 lagi. Nggak ada yang mau. Apa duit? Orang nggak kerja aja makan kok ditanggung Allah rezekinya, betul? Orang dalam perut ikan aja makan kok kambing menyusukan putingnya, betul? Jadi kenapa kita nggak yakin dengan Allah? Orang pikir kalau kaya itu bahagia, nggak ada. Tidak ada ceritanya kaya itu bahagia. Berapa banyak orang kaya nggak bisa tidur, betul? Orang kaya nggak bisa tidur, minum pil tidur pun nggak tidur. Pada rumahnya ada AC, tempat tidurnya Alga 100 juta harga tempat tidurnya. Rumahnya pakai pagar, pakai satpam lagi. Tiap jam satpamnya mukul, teng jam 1, teng teng jam 2, teng 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 jam 3. Tidur? Enggak. Salah pukul satpamnya, teng, bangun dia. Satpam sini kau dulu. Ada apa bos? Berapa kali kau pukul tadi? 1 kali bos. Jam berapa? Jam 1. Kepala atuk kau jam 2 ini tahu kan? Rupanya dia nggak tidur, dia nunggu lonceng. Kirain kaya tuh bahagia, nggak ada ceritanya bahagia kaya. Nggak tidur banyak orang kaya, betul? Malah orang miskin tidur nyenyak. Habis ndayung sampan dia cari ikan, dapatlah sekepiting 2 kilonya dapatnya. Taruhkannya diikatnya sampannya, duduk dia di bawah pohon. Tidur nyenyak. Paham? Paham? Waktu saya pindah ke Jakarta 22 tahun yang lalu, Jakarta belum terlalu ramai waktu itu. Lewat dari depan sana mobil. Wah, ini mobil kaya nih, Range Rover di atas 1 miliar. Ini pasti lagi bahagia ini orang kaya. Saya lihat bahagia, enggak, lagi marah-marahi supirnya. Dalam hati saya, orang kaya nggak bahagia. Lewat Mercy, wah ini mahal nih, pasti lagi bahagia ini. Saya lihat apa? Lagi nanduk-nanduk kepalanya. Susah dia. Lewat bus kota merah itu, tempat duduknya pun plastik, nggak ada kipas anginnya, namanya Metro Mini. Lewat, saya lihat dari depan sampai belakang tidur semua. Hari ini kita pikir kalau kaya kita bahagia, makanya mati-matian orang mencari kekayaan walaupun dengan cara haram. Kalau mau jadi kaya sekarang ini yang paling cepat jadi tim sukses. Cepat jadi kaya itu.
Apalagi jadi tim sukses anak presiden. Mantul ya nggak? Duitnya banyak. Oh, bukan itu tujuan hidup. Nggak ada kaya bikin bahagia. Ida Laila bilang, justru dia bahagia waktu miskin. Udah kaya dia sengsara. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Makan sepiring, tidur setikar, saking miskinnya. Sedih dia? Enggak. Sengsara? Enggak. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Bayangin tuh. Tidur setikar, makan sepiring, bahagia. Bocor kalau hujan tuh. Bahagia, nggak ada beban. Hari raya mau pulang dia ke Mendeling, kebetulan orang Mendeling. Ditinggalnya aja rumahnya itu, tutupkannya aja. Rumah tepas, lantai tanah, senap. Tetangga nanya, kemana bang? Pulang kampung 3 minggu ke Mendeling, hari raya. Lah, kok nggak dikunci rumahnya? Alah, maling juga masuk kecewa. Nggak ada apa-apa. Piring 1 plastik pula. Tikar sudah robek-robek, bantai lah, mau curi-curi lah. Betapa bahagianya orang miskin. Begitu kaya raya, ya Allah, berubah nasib. Lakinya pakai mobil mewah, bininya pakai kalung emas 1 kilo, dipakai semua sampai terjulur lidahnya. Bahagia? Enggak. Tiada kusangka, tiada kuduga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Udah kaya, Sabtu Minggu gak pada pulang. Ditelepon bini, pakai Android, orang kaya, bunyi HP itu kriung kriung kriung, dilihat aja sama lakinya, tertulis itu Kopassus. Gak diangkat. Akhirnya kasihan, sering, akhirnya ditengok. Abang kemana sih bang? Sabtu Minggu nggak pernah lagi di rumah. Abang ini direktur, tahu? Direktur, orang kaya, tahu? Abang ini lagi turne, tahu? Turne. Bininya akhirnya, ya hati-hatilah bang kalau turne. Ya, jangan telepon. Ini lagi turne, tahu? Iya bang, matiin. Selingkuhannya nanya di sebelah. Turne itu apa bang? Turu kono, turu kene. Alah. Nggak selamanya kaya membawa bahagia, betul? Betul. Tapi hari ini orang salah sangka, dipikirnya kalau kaya bahagia. Enggak. Kita ini pergi ke sana-sana itu karena rezeki. Saya nggak pernah nyimpan uang di bank. Bisa 36 negara saya kelilingi dunia ini, tahu. Kalau diduitkan berapa puluh miliar duitnya itu, keliling Amerika. 17 negara bagian Amerika saya kelilingi. Kalau pakai duit berapa banyak itu? Ke Kanada, ke Cina, ke Jepang, ke Eropa, kemana-mana saya pergi. Nggak ada tabungan saya di bank. Karena untuk memperjalankan Allah SWT punya yang memberi rezeki, betul? Jadi rezeki bukan mesti punya duit banyak. Naik haji 10 kali saya nggak pernah sekalipun pakai uang negara, walaupun saya wakil sekjen MUI 10 tahun, punya hak untuk naik haji pakai uang negara, nggak pernah saya pakai itu. Karena kita yakin Allah SWT memberi dengan cara apa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan rezeki itu bukan mesti duit. Berapa banyak orang punya duit, rezekinya sedikit. Ada orang duitnya 100 miliar, duit semua nggak campur daun, kaya apa nggak? Bininya 4,
Rumahnya 10, mobilnya 10. Kaya apa enggak? Tapi rezekinya sedikit. Ditakdir Allah, rezekinya sedikit. Kena sakit stroke. Bengkok gini. Mobil 10. Yang naik pembantunya sama supirnya. Dia naik kursi roda. Biar tahu klien. Nampak sama klien itu? Oh, nampak. Kaya, rezeki banyak. Enggak. Pagi-pagi datang pembantunya, Wagiem namanya. Selamat pagi, Tuan. Pagi, sehat, Tuan. Beginilah ya, bengkok. Saya Tuan. Pagi ini saya kepingin makan sup buntut, Sup buntut, Tuan. Langsung jiun, Tuan. Kalau makan sup buntut langsung jiun. Jiun itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak boleh. Kalau gitu saya makan sup kepiting. Sup kepiting kolesterol tinggi langsung game over. Mulai nangis. Kalau gitu saya makan kolak pisang yang manis saja ya. Mana bisa Tuan, diabetes kok. Diabetes makan gula. Langsung pecah lagi. Kalau gitu aku makan ikan asin aja ya, kayak orang miskin. Nggak bisa Tuan, ikan asin Tuan darah tinggi. Alangkah sialnya, duit 100 miliar. Terserahlah yang saya nyerah aja. Saya sudah belajar sama dokter gizi, makanan sehat untuk orang stroke. Setengah jam jadi. Ini dia makanan untuk orang stroke. Bubur pakai rebus bayam, nggak pakai garam, di blender. Persis muntah kucing. Dia penengoknya mencong mulutnya. Apa nih inilah makanan sehat Tuhan, kok kayak muntah kucing. Ya dimakan, kalau enggak mati Tuhan. Diambillah sama bininya. Bini keempatnya 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Bodinya macam gitar listrik. Makan, kata bininya. Meleleh-leleh. Bininya begitu cantik, jangankan dipakainya, dipegangnya nggak nyampe. Biar tahu kalian, orang kaya belum tentu dapat rezeki banyak. Paham? Selesai makan dia tengok Wagiem itu dibuka kulkas 4 meter. Bayangin orang kaya dibuka Wagiem tuh dari atas di grautnya. Dia nengok, kue semua boleh kue makan. Begini nasib orang miskin Tuhan. Semua boleh dimakan. Tapi manusia nggak pernah berpikir bahwa rezeki itu Allah yang menetapkan. Rasulullah bilang, nggak tahu kita apa yang kita makan besok. Tidak ada yang tahu apa yang kita makan besok. Tidak ada yang tahu. Saya akan makan apa yang saya mau. Tidak bisa. Kau hanya usaha aja, yang putus tetap Allah. Ada orang kaya, pagi-pagi dia bilang sama istrinya, hari ini hari ulang tahunku, masak kari kambing. Catat sama bininya, udang yang besar-besar tiger itu kau sambal ya, pakai kentang, sambal belacan ya, gulai daun ubi. Siap nanti siang habis zuhur aku pulang, kita makan sama-sama. Baik bang, kata istrinya. Jam 11 ditelepon, udah belanja? Udah dimasak bang. Jam 12, udah standby bang, udah di atas meja semuanya. Ingat ya, 12:30 habis zuhur saya pulang, kita makan bersama. Selesai zuhur turun dia dari lantai 26 kantornya, naik lift sampai bawah, ketemu bosnya. Bapak mau kemana? Mau pulang makan pak, istri saya sudah masak. Nggak bisa. Kenapa? Ini kita mau rapat COVID-19. Aduh mak, udah masak pak? Nggak ada. Saya belum makan siang. Naik atas sudah disediakan sama kantor. Sampai di atas ya, sebelum kita rapat marilah kita makan. Nasi bungkus sekali buka, ikan gembung. Siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang ngatur? Allah. Hari ini kita nggak yakin aja sama Allah. Sampai mau menggadaikan agama dan harga diri kita gara-gara mau dapat rezeki. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau negeri mau makmur, pertama kita ini rakyatnya harus soleh. Kalau kita beriman betul-betul dan bertakwa betul-betul, itu langit dan bumi mengantarkan barokah. Dan yang bilang Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah benar penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai jawaban, lahnya itulah jawab, sebagai jawaban atas iman dan takwa mereka, kami bukakan rezeki dari langit dan bumi. Mancur rezeki dari langit, muncrat dari bumi. Walakin kadzabu, sayang seribu sayang, mereka banyak berdusta saja. Menipu Allah, pura-pura beriman, pura-pura bertakwa. Hari ini di masjid aja tinggalkanlah HP kita. Tinggal HP kita. Tinggal. Wuduklah kita 10 menit. Apa yang terjadi? Hilang HP. Hilang. Masjid loh. Hilang. Apalagi di pasar, apalagi di pajak. Sampai orang Nasrani menyindir saya dulu. Jul, apa? Kenapa di masjid sendal bisa hilang? Ya. Oh, bukan gitu ditanyanya. Kenapa Oma Irama itu nyanyi-nyanyi katanya? Kenapa di masjid nggak ada nyanyi-nyanyi? Saya bilang nyanyi-nyanyi di masjid nggak boleh, nyanyi-nyanyi macam di gereja pakai piano nggak boleh. Oma Irama penyanyi, Evi Sukesi penyanyi orang Islam, Hetty Koes Endang penyanyi orang Islam. Kenapa di masjid nggak ada piano untuk nyanyi? Ya kami nggak boleh begitu, saya bilang. Bukan karena itu. Jangankan piano, sendal aja hilang di masjid, apalagi piano. Diejeknya kita tahu. Kenapa kita pura-pura aja beriman? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami turunkan bencana. Kami azab mereka karena kepura-puraan mereka itu. Ini negeri Indonesia harusnya kaya raya, betul? Kus Plus bilang, negeri ini bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, bayangkan itu. Air kita ini kolam susu. Air paret zaman saya kecil bisa diminum. Saking jernihnya air paret zaman saya kecil. Kami dulu kalau mencari kayu di semak-semak, aus, cari pohon pisang. Ditetak pakai arit sebelah bawahnya. Dicabut arit itu muncrat air dingin. Kami minum, macam air kulkas. Bersihnya, harum, sejuk. Air di mana-mana mengalir bisa diminum. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Orang dulu punya pancing satu, anaknya 8 makan semua. Merumput dia di sawah. Tengoknya matahari. Kejap lagi zuhur. Diambilnya kaki cuci, tangan cuci, diambilnya pancing dari kantongnya. Talinya itu dipilin 3. Ditangkapnya. Dulu banyak kodok di sawah. Tinggal, betul nggak? Di sawah dulu kodok, apalagi cebong. Kodok aja banyak zaman itu, apalagi cebong, ya nggak? Diambil kodok 1, pasang, cari lobang di galangan sawah. Tuh asal ada airnya, pancing. Dapat belut. Ambil lagi kodok. Kalau cebong, belut nggak mau, pahit. Harus kodok. 10 menit bisa dapat 10 ekor. Anak makan semua. Betul? Itu kail 1, apalagi jala. Kalau ada anak sungai punya jala, ya Allah, dikocok sungai itu pakai kaki. Kocok, hitam, ikan semua. Mana yang banyak? Sana yang besar-besar. Rap. Ambil yang besar aja seekor. Kau 6 bulan lagi, kau 3 bulan lagi, kau tahun depan masih kecil kali kau. Nggak rakus orang dulu, sekarang di listriknya sama telur-telurnya mati. Rakusnya manusia sekarang tuh. Betul? Dulu semua berkah. Tapi orang dulu soleh-soleh. Duit jatuh di jalan, diumumkan di masjid. Betul? Dulu, sekarang
Duit jatuh di masjid aja nggak diumumkan, apalagi di jalan. Orang dulu nggak banyak-banyak ilmu, taunya qul huwallah, Al-Fatihah, tapi mulutnya senantiasa melantunkan ayat-ayat itu. Qul huwallah hafal 10.000 kali sehari. Begitu solehnya orang dulu. Lakinya pergi ke laut, bininya zikir. Kalau sekarang lakinya pergi ke laut, bininya selingkuh. Macam mana Allah mau turunkan barokah? Kita lihat Plus, bukan lautan, hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Mana sekarang? Ambillah jala, pergi ke sungai, kocok, cocok. Dulu hitam ikan semua, sekarang kocok, kuning, tai yang keluar. Mau hidup makmur, kembali ke agama, kembali kepada ketaatan. Siap? Kuwait, waktu merdeka, Kuwait itu miskin. Penduduknya hanya 150.000 orang. Di mana-mana hanya batu dan padang pasir. Sultan Kuwait menangis siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Berserah diri, ya Allah, saya nggak mampu ngasih makan rakyat saya 150.000 orang. Tanah ini tandus, hanya ada pasir dengan batu. Korma sedikit-sedikitlah bisa tumbuh di beberapa bagian tanah. Siang puasa malam tahajud, siang puasa malam. Ini saya baca di majalah Intisari, saya masih kelas 3 SD. El Sabah namanya sultan itu. Tiba-tiba malam satu hari setelah dia tahajud, puasa berhari-hari, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. El Sabah menangis bersimpuh, ya Rasul, kepada siapa lagi saya mengadu kecuali kepada Allah. Tolonglah ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah kesusahan hati saya dan rakyat saya. 100% kami orang Islam di sini, umat Rasulullah. Rasulullah bilang tak lama lagi akan datang pertolongan Allah. Terus saja perintahkan kesolehan di negerimu. Nggak lama muncrat dari tanah Kuwait itu minyak tanpa dipompa. Orang nyari minyak setengah mati, riset sana riset sini, betul. Keluar minyak, mengalir minyak, rebut orang Amerika, orang Rusia datang mau membuat kilang-kilang minyak di situ. Kaya raya Kuwait. Begitu dia kaya apa dia bikin? Undang-undang dasar negara Kuwait nomor 1, seluruh laki-laki wajib sholat 5 waktu ke masjid. Kalau tidak ke masjid ditangkap masuk penjara. Begitu kesolehan. Sampai sekarang Kuwait masih negara terkaya nomor 2 setelah Brunei Darussalam. Jangan main-main kesolehan ini. Rakyatnya pun nurut. Beberapa kawan saya kerja di Kuwait, bikin proyek, gajinya 5 kali gaji di Malaysia. Bukan main-main. Tapi berapa bulan dia pulang. Saya bilang, kau kok pulang? Nggak tahan panas. Kawannya bilang, bukan karena itu Pak. Kenapa? Setiap zuhur kami nggak sembahyang. Orang pergi masjid, kami tidur di lobang. Lobang kan enak tuh. Padang pasir tuh kalau tidur di lobang siang-siang sejuk itu. Ada uap-uapnya, uap air. Tidur kami. Sekali, 2 kali ditangkap, 3 kali kami dipulangkan semua, dipecat. Oh, karena itunya, iya. Bukan karena panas Pak. Penipu juga. Udah dipecat pun nggak mau jujur. Bayangkan, sampai sekarang mereka masih melaksanakan itu. Saudi juga, kalau udah azan nggak ke masjid ditangkap, ada polisinya untuk menangkapnya. Sekarang coba, kalau ada wali kota mewajibkan anak buahnya sekolah, apa? Azan berhenti semua, pergi ke masjid, di halaman wali kota ada masjid. Besok masuk medsos, wali kotanya ISIS, terlibat khilafah. Palatuknya betul. Tapi giliran ulang tahun kotanya joget-joget, dia
dipuji, memang hebat. Dari kita semua yang paling hebat jogetnya Pak Wali lah, ya enggak? Nggak ngerti hari ini kita agama, nggak ngerti kita. Nggak ngerti. Padahal kalau kita pasrah sama Allah, udah dijamin Allah, betul nggak? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nanti dihina kalau kita nggak sungguh-sungguh. Dari antara rakyat disuruh taat, pemimpin yang soleh itu berkat. Nanti kita lihat sejarah. Cucu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu gubernur. Gajinya 50.000 dirham sebulan, kaya lah. Dia gubernur. Singkat cerita, khalifah wafat, dia diangkat jadi khalifah. Cucu Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Hanya 29 bulan jadi khalifah. 29 bulan saja. Begitu dia jadi khalifah, gajinya diturunkan jadi 5.000. Kata istrinya, bang, dulu abang gubernur 50.000. Sekarang udah jadi khalifah gaji abang 5.000. Kok bisa begitu, bang? Dulu waktu aku jadi gubernur, yang menetapkan gajiku khalifah. Sekarang aku khalifah, yang menetapkan gajiku aku. 5.000 cukup. Istrinya anak raja. Oh, istrinya kaya raya. Lebih kaya istrinya dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Bajunya tampal-tampal Umar bin Khattab. Tapi istrinya memang anak raja, kaya raya istrinya. Satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sedang nulis surat negara, malam-malam. Istrinya datang, bang, aku mau diajari ngaji. Mau baca Quran, aku silakan baca Quran. Istrinya langsung buka Quran, langsung baca. Tunggu dulu. Dimatikan lampu, diganti lampu lain, lampu yang dipakai untuk nulis dimatikan. Sekarang kau baca Quran. Istrinya komplain lah, apanya abang ini? Itu lampu kita punya, ini lampu kita punya juga. Waktu abang menulis pakai lampu itu, kenapa aku baca pakai lampu ini? Lampu ini dua-dua kita punya, tapi minyaknya beda. Yang ini minyaknya dibayar negara, yang ini minyaknya aku yang bayar. Kau baca Quran gak berhak kau memakai minyak yang dibayar negara, karena kau bukan pejabat negara. Begitu hebat. Kalau sekarang minta cerai bininya langsung, ya enggak? Laki gila katanya. Ini dapat bini yang hebat pula. Bangganya istrinya. Satu hari dibilang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, wahai istriku, kau orang kaya, betul. Perhiasanmu banyak, betul. Boy, iyalah anak raja kan. Kalau kamu tetap mau jadi istriku, aku minta seluruh harta kau itu kau sedekahkan ke Baitul Mal. Aku tidak mau punya istri yang punya harta. Makanmu kujamin. Apa yang kau makan, apa yang ku makan sama. Mutu pakaianmu dengan mutu pakaianku sama atau lebih baik pakaianmu daripada pakaianku. Ini jaminan dari saya seorang suami. Tapi hartamu kau pulangkan ke Baitul Mal semuanya, sedekahkan. Atau kau kupulangkan sama bapakmu. Aku cari istri lain yang lebih sederhana. Apa kata istrinya? Alangkah sialnya aku kalau memilih harta, lepas orang sesoleh kamu dari suamiku. Aku pilih kamu walau aku tidak punya harta sama sekali. Besok pagi semua harta dikirim ke Baitul Mal. Imbang suami istri. Apa yang terjadi? Aman. Orang naik haji dari Irak, perempuan jalan kaki sendirian sampai ke Mekah Madinah, tidak ada satu orang pun berani mengganggu. Orang dari Yaman jalan kaki perempuan sampai ke Syam, tidak ada satu orang pun berani mengganggu. Pernah diganggu sama Romawi, ditulisnya surat, saya tidak pernah mengganggu negaramu, kau jangan coba-coba mengganggu negaraku. Kalau kau mengganggu negaraku, nanti ku kirim pasukan, komandannya udah sampai ke istanamu, buntutnya belum meninggalkan kota Madinah. Nggak berani Romawi. Dia main-main sama Umar bin Abdul Aziz. Wibawanya. Dan yang paling hebat, dalam satu tempat wadah minum, kambing dengan serigala minum sama-sama. Biasanya kalau kambing dekat serigala langsung dimakan tuh kambing. Orang biasa melihat kambing minum sebelah-sebelahan sama serigala. Orang bilang apa? Inilah keberkatan
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Selama 29 tahun kambing dengan serigala minum satu wadah. Satu hari seorang bapak sedang duduk di dalam kemahnya. Di depan kemah ada kambing sedang minum dengan serigala. Senyum bapak ini. Alangkah berkahnya negeri kita. Tiba-tiba selesai minum, gap! Ditangkap serigala kambing itu. Lehernya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bapak itu. Kata anaknya, kenapa pak? Telah wafat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dari mana bapak tahu? Kambing sudah dimakan serigala saat ini. Sudah hilang keberkatan dari negeri ini. Sebegitu hebatnya wibawa keberkatan seorang pemimpin soleh. Bagi kambing aja nggak dimakan serigala. Sampai sini paham? Pentingnya memilih pemimpin yang soleh. Tidaklah mungkin kita kayak Umar Abdul Aziz, tapi paling tidak nggak parah kali lah macam Fir'aun, ya kan? Betul, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Gitulah. Tak bisa lah kayak Umar. Ada pula yang bilang, pejabat itu kayak Umar bin Khattab kan ya? Gondolmu. Giliran kalau udah berkuasa semua orang pakai jubah serban dibilangnya kadrun, kadrun. Giliran kampanye dia jadi kadrun. Hei, sadar diri. Kita nggak mungkin kayak Umar bin Abdul Aziz, apalagi kayak Rasulullah, nggak mungkin lah. Tapi paling tidak nggak macam Fir'aun, betul ya nggak? Fir'aun itu kan semua di kokotnya, mana ada orang lain semua. Bikin spanduk aja seluruh dunia itu semua spanduk harus dari dia. Berapa proyeknya itu? Dulu, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman SBY, zaman Ibu Megawati. Kalau 17 Agustus spanduknya tiap RT bikin sendiri, betul? Tiap lingkungan bikin sendiri, tiap desa bikin sendiri, macam-macam warna-warni, ya enggak? Sekarang mana ada, dari presiden sampai RT sama semua, main tender, main tender bos. Hei, main apa? Proyek, tender, istilahnya kata orang Medan, dikukutnya semua sama tai-tainya diambilnya semua. Bukan nggak nampak kita, itu mata kita bukan orang buta kita, betul? Betul? Spanduk, pasang masker, sama seluruh Indonesia. Berarti main tender, paham? Dikukut habis dari bawah sampai atas. Ini Pak Akhir, kalau jadi wali kota jangan begitu. Bagi-bagi, ya enggak? Betul? Kukut semua, masa sampai main masker gini, seluruh Indonesia sama. Berarti tender, betul? Separah itu, nggak pernah separah itu rakus. Rakus betul. Aku tengok mataku lihat, tidak dusta. Betul? Kita nggak mau seperti itu dong. Biasa-biasa aja lah. Makan nih kalau udah terlalu banyak rakus, mati juga, hanya kekenyangan, ya enggak? Ikan baung, tahu ikan baung? Itu kalau di Jambi dijual di pajak, orang Jambi nggak mau beli kalau mati tenganga. Jadi ikan baung itu kalau matinya tenganga, orang Jambi nggak mau beli. Nah, tengango katanya. Saya heran, kenapa kalian nggak mau beli ikan baung mati tenganga? Karena mati kekenyangan. Rupanya cara orang Jambi itu sebagian menangkap ikan baung, dibikin kurungan dari bambu, bikin pintu masuknya, diletakkan di dalam kurungan itu daging celeng, babi hutan. Jadi rame lah ikan baung tuh ngejar, tutok tuh dimakan sampai mati kekenyangan. Jadi asal datang nganga berarti mati makan daging babi. Nggak mau orang Jambi beli. Sampai sebegitunya, saking rakusnya. Ikan baung itu rupanya kalau makan sampai mati kekenyangan dia baru berhenti. Mau jadi ikan baung? Mau dipimpin ikan baung? Terakhir, Rasulullah mengatakan ada satu dari 5 perkara yang ditakuti Rasulullah. Satu diantaranya imrotis sibyan, pemimpin karbetan. Pemimpin karbetan. Pemimpin di karbet, tadi karbet. Belum pantas tapi dinaik-naikkan juga. Dijual-jual. Kalau dia ada imbang, kalau engkau kentutmu pun wangi. Kira-kira begitulah.
dijual-jual. Itu yang paling ditakuti Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu, pada persiapan pemilihan ini, ingat betul itu. Kata orang Melayu, kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Paham? Betul? Udah kita menangkan kemarin. Pemilihan gubernur, ada orang awak, ada orang lain, kita pilih orang awak, kalah pisang lilin, ya enggak? Ya tapi wali kota Medan lain Pak, sama-sama pisang awak nih. Memang di Medan ini sama-sama pisang awak. Terus kalau pisang awak dua-dua macam mana? Pilih yang masak pohon, jangan pilih yang dikarbet. Karena kalau dikarbet, kalau pisang dikarbet, memang kulitnya kuning juga. Tapi kalau dibuka isinya kepet. Ngerti? Ngerti nggak? Ulangi, kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang? Kalau dua-dua pisang awak macam mana Pak Ustadz? Kalau dua-dua pisang awak, pilih yang masak pohon, jangan pilih yang dikarbet. Karena memang yang dikarbet dengan yang masak pohon, kulitnya sama-sama kuning. Tapi yang satu berisi, yang satu kepet. Udah, sampai sini aja lah. Aman lah udah ya. Selesai. Kita tutup ceramah ini. Gak boleh lama-lama, ada COVID. Setiap pengajian tetap bawa masker. Ini ikhtiar. Ini ikhtiar usaha kita. Dan jangan salam-salam. Kita cukup assalamualaikum, bubar. Jaga jarak, keluarnya pelan-pelan. Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan Allah dari bahaya, daripada COVID dan lain-lain. Ya, selama COVID kawan-kawan kami pencari madu hutan susah menjualnya. Madunya udah terkumpul tapi nggak bisa dijual. Mereka mengadu pada saya, tolong jualkan Ustadz. Disuruhnya pula Ustadz menjual. Memang begitu. Kalau giliran susah datangnya sama Ustadz, giliran senang milih pemimpin karbetan. Begitu. Saya bilang saya mau jualkan, tapi harus asli. Maka diperiksalah di laboratorium BP POM. Udah ada PIRT-nya. Ini memang asli. Maka saya jual gambar saya. Ya, gambar saya. Silakan diambil di luar untuk membantu mereka. Sudah laku 500 lebih. 500 botol lebih. Keuntungan mereka sudah bisa nyekolahkan anaknya, bisa macam-macam. Saya diberi sebagian untung dan untuk masjid dan pesantren yang sedang saya bangun sekarang. 1 rupiah pun insya Allah saya nggak makan ini. Dan yang terakhir ini kesturi sama juga, nggak laku dijual. Dia minta tolong saya bikin gambar saya. Ini minyak kesturi yang dipakai Rasulullah dan dipakai Ka'bah. Jadi kalau mau cium harumnya Ka'bah, Hajar Aswad dan lain-lain, inilah yang minyaknya, namanya misik, atau orang Melayu bilang minyak kesturi. Silakan diambil di luar untuk membantu saudara-saudara kita. Pada Pak Akhyar, mudah-mudahan sehat walafiat, bisa menghadapi pilkada dengan baik. Dan kalau sudah jadi, tolong jangan ganggu agama kami, insya Allah ya. Jangan ganggu agama kita ya Pak ya. Nah, bantu agama. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dolah beli kopiah, jalanan licin dia terjatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.